good? What's happening? Tadi udah pada sempat ngeliat posternya ya. Kalau kita bakal nge-live di jam 3 sampai jam 3.30 nih. Halo Zadan, halo Adam, halo Nabil. What's good guys? Apa kabar? Berat badan berapa kak? Astagfirullah, ditanyain berat badan. Halo, ada Rini di sini Halo. dari Indonesia ya. Halo, selamat siang semuanya. Aku Rini dari Pemimpin Indonesia. Halo. Oke. Gimana nih kak? Wah, rame ya kak. Oke, jadi siang ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Willy, sama dari Pemimpin Indonesia terkait wabah tentang virus corona yang sekarang ya kak. Benar-benar menjadi hype banget sekarang. Nah, topik utama kita di sini gimana sih kita tetap produktif meskipun kita di rumah aja. Oke. Di sini juga kita ada Kak Willy, sudut pandangnya sebagai seorang musisi yang aktif di Indonesia. Sebelumnya aku mau agak kenalin tentang Pemimpin Indonesia dulu ya Kak. Oke, jadi teman-teman mungkin nanti bisa mampir di Instagramnya Pemimpin Indonesia, ada pemimpin.indonesia. Jadi ini acara live-nya kita lagi fokus tentang gimana sih kita memimpin dalam krisis. Jadi kali ini kita bersama Kak Willy memimpin dalam krisis bersama Kak Willy. Kak, mungkin aku langsung mulai ya pertanyaan-pertanyaan yang sekarang banyak muncul ya Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Willy sendiri gimana sih Kak dampak dari virus corona sendiri terhadap industri musik di Indonesia nih Kak? Gue ada dua sebenarnya. Kalau yang menurut gue ya, kalau di musik gitu ya. Pertama pasti kalau di musik itu enaknya ya kita dapat waktu lebih untuk bikin musik, ya kan? Karena kita di rumah doang, studio doang, ya sekarang kita di studio juga gitu kan. Akhirnya juga ya kita bisa lebih produktif dalam membuat karyanya, bikin musiknya gitu. Jadi kita dapat banyak waktu di awalnya kita manggung banyak, pekerjaan banyak di luar gitu kan ya, fokusnya cuma nyari cuan, nyari uang, terus gitu kan. Kalau sekarang kita benar-benar bikin karyanya gitu. Tapi pada saat yang sama, ya itu jobnya pada menghilang nih, karena eventnya itu pada hilang juga gitu. Banyak banget event-event musik yang sekarang udah di cancel gara-gara wabah ini gitu. Nah, kira-kira dari yang kakak tadi sebutin, kalau banyak beberapa job yang mungkin udah di cancel nih, gimana sih kak mengakali biar berkarya di rumah, terus selain berkarya di rumah tuh hal-hal produktif apa kira-kira yang bisa tetap kita lakuin kak? Bikin musik, nyari referensi, belajar. Kalau gue sih sebenarnya gue sering banget nonton YouTube channel tutorial gitu, kayak tutorial kamera apa, cara ngedit video, gitu kan, bikin cara mixing lagu, gitu-gitu. Jadi akhirnya ya ini memang banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya hilang gitu gara-gara kita nggak dapet job gitu, karena eventnya memang benar-benar ada ya hilang gitu, di cancel, ada yang di postpone gitu. Kayak misalnya akhir bulan harusnya ada manggung, ternyata panggungannya di cancel. Harusnya minggu lalu kita ada job, ternyata di cancel gitu kan. Itu pada sama kita ya dapatnya adalah dengan belajar, jadi produktif gitu lah ya, biar akhirnya ya itu kita bisa akhirnya mendapatkan sesuatu yang lebih, bukan cuma uangnya secara material, tapi juga ilmunya juga bisa dapat gitu sih. Tuh kata Dini yang akan nonton drama Korea aja. Oke, siap. Biar produktif nonton drama Korea. Kalau kata Tri, mabar PUBG, siap. Boleh. Oke, produktif juga ya, Kak. Oke, siap. Di rumah, rebahan juga sebenarnya produktif sih kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya lo setiap hari kan keluar ke kantor, terus lo banyak kerjaan, lo nugas, untuk yang kuliah mungkin banyak rapat-rapat organisasi gitu-gitu. Lo rebahan pada saat ini itu memulihkan badan lo juga kan, jadi lumayan oke juga gitu. Oke. Ini Kak ada pertanyaan dari Aldia. Biar nggak bosen gimana Kak? Udah mulai bosen nih di rumah terus. Cari kegiatan yang beragam kali ya. Kayak tadi sempat ngeliat di USS Speech, dia kayak ada Netflix bareng, Netflix party gitu. Wah gila tuh asik banget kalau misalnya gitu, ada Netflix party bareng sama teman-teman. Jadi
kita muter otak aja sih, muter otak gimana caranya biar kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di luar itu di dalam rumah aja gitu. Oke. Tuh, kalau kata Denia tuh lucu tuh. Bukan lucu, tapi memang bener nih, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, the best banget, mantap. Memang itu adalah Oke, produktif banget. ilmu, pada akhirnya kita dapetin ilmu, kita dapetin hal-hal yang produktif gitu. Gitu. Ada juga nih Kak, ini pertanyaan agak di luar konteks Kak. Maaf nih Kak, mau nanya dari Adam. Kenapa katanya masjid ditutup dan mau nggak ditutup nih Kak ya? Gimana? Gimana? Dia kalau menurut Adam 597 nih Kak pertanyaannya. Maaf nih Kak Willy mau nanya, kenapa masjid ditutup sedangkan mau nggak ditutup? Pendapat Mas Willy itu gimana Kak? Maaf sebelumnya kata dia. Aku kurang ngerti ya kalau itu ya. Mungkin kalau ya, gitu kan. Mungkin kalau di mall masih bisa social distancing. Kalau misalnya di masjid ada yang kalau kita, tapi yang tutup ya. Aku juga nggak tahu sih. Kalau di depan studio pun sih sebenarnya masih buka. Oke. Ini mungkin dia ada dari tempat yang berbeda kali ya Mas. Terus aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Kan sekarang ada banyak kayak kebijakan pemerintah termasuk work from home, termasuk juga social distance. Itu menurut kakak cukup efektif nggak kira-kira untuk penanganan COVID-19 sendiri? Lumayan efektif sih kalau menurut aku ya. Karena memang pada akhirnya yang bisa kita dapatkan dari situ adalah gini, kita tuh sekarang di rumah bukan untuk diri kita sendiri doang gitu, kayak kita juga di rumah karena memang kita pengen solidar. Kalau menurut gue nih ya, adalah kita tuh pengen solidar sama teman-teman yang lain, biar virusnya itu nggak ngejangkit ke kita. Karena gini, kita kalau kena virusnya, especially anak-anak muda ya, di mana imunitas kita tinggi, terus juga kalau misalnya kita kena virus corona, mungkin simptomnya itu bukan sesuatu yang parah gitu, kayak misalnya cuma batuk-batuk doang, atau mungkin cuma pilek-pilek doang gitu kan. Nah, tetapi kita nge-carry gitu virusnya. Jadi yang gue baca ya, gue nggak tahu kalau secara medis ini bener atau enggak, tapi yang dari yang gue baca adalah kayak gitu. Dan gue juga dulu pernah kena virus juga. Virusnya waktu itu namanya CMV sama rubella. Nah, kata dokternya gini, virus ini sebenarnya di tubuh manusia ada gitu, kayak nempel-nempel, akan tetapi kita punya imunitas tinggi gitu kan pada saat itu. Nah, kalau nggak salah tahun 2012 waktu itu aku jatuh sakit, aku koma 14 hari gara-gara sebuah virus namanya CMV sama rubella. Itu kenapa? Karena imunitas aku lagi turun gitu. Nah, karena imunitasnya turun, akhirnya virusnya bisa nyerang. Dia nyerangnya ke otak sampai aku koma itu 14 hari. Nah, jauh-jauh beda sama virus yang ini, karena ini memang virus yang kalau ngomongin virus itu bukan bakteri, kan nggak ada obatnya gitu. Obatnya apa? Obatnya adalah imunitas diri kita sendiri kan gitu. Jadi gimana caranya biar sehat terus. Habis itu kalaupun misalnya kita masih sehat nih, tapi ternyata ada virus sedikit di badan kita, di tangan kita, di mana-mana, kita nggak mau menyebarkan virus ini. Karena siapa tahu ternyata untuk teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang lagi nonton, virusnya sebenarnya ada gitu di badan kita atau ada di tangan kita. Tapi kita nggak sakit. Gitu. Kenapa kita nggak sakit? Karena ya imunitasnya tinggi, virusnya nggak bisa nyerang. Nah, tapi mungkin orang-orang di luar sana bisa aja mereka terkena virus dari kita karena kita ngebawa atau seorang carrier kan gitu ya. Jadinya ya itu yang apa ya namanya, yang bisa kita dapatkan gitu. Setuju banget sama Mas Willy. Emang kita dari diri sendiri emang harus ada kesadaran bahwa kita selain buat diri sendiri, emang buat orang lain kita bisa menjadi carrier dari virus corona ini. Karena emang persebarannya emang sangat tinggi sih Mas kalau kita baca dari artikel dan banyak pemberitaan di media sosial. Tadi kan Mas aku bilang ada kebijakan-kebijakan. Pasti pemerintah akan sangat susah mengambil kebijakan-kebijakan ini. Menurut kakak kira-kira apa sih kuncinya seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan di keadaan krisis seperti ini, Kak? Tegas sih, nomor satu pasti harus tegas ya. Dalam arti kalau di saat-saat kayak gini, kita nggak bisa setengah-setengah gitu. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu harus full 100%. Karena misalnya sesuatu yang salah,
kita bisa merasa kita bekerja yang paling gitu kan. So you have to work nomor satu dulu gitu kan. Jangan setengah-setengah, harus tegas itu yang nomor satu. Sama yang nomor dua kalau menurut aku memang lebih pandai membaca situasi dan mengikuti saran-saran bukan cuma diri kita ya, tapi orang-orang yang lebih ahli dari kita. Iya. Itu sih kalau menurut aku itu dua hal itu sih yang kayak penting juga. Karena memang mungkin kita sebagai pemimpin misalnya, kita bagus untuk menjadi memimpin sebuah perusahaan, organisasi, negara apapun itu, tapi nggak untuk things, the little things itu udah pasti kita bukan ahlinya gitu. Kita biasanya adalah orang-orang yang ada di atas gitu kan. Nah makanya itu mendingan kita melakukan ini karena kita mendengarkan orang-orang ahlinya gitu sih. Jadi emang pemerintah harus lebih tegas dan mendengarkan dari ahli-ahli yang sudah ada ya Kak. Gitu sih kalau menurut. Iya. Kalau menurut Kak Willy sendiri, sekarang pemerintah kita udah cukup tegas gak Kak dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan? Menurut aku pada saat ini kita bisa ngelihat dulu nih, karena kan ini baru beberapa hari ya, bisa dibilang hari Senin kan ya dimulainya ya. Iya hari kan Senin. Baru dari hari Senin sampai sekarang gitu. Kalau untuk prosesnya memang ada proses, yang kita harus ingat adalah masih ada proses sih. Jadi sebagai pemimpin juga itu yang susahnya adalah kita sekarang lagi kerja gitu misalnya, tapi orang di luar sana kan nggak ngelihat kan ibaratnya, kita masih belum tahu gitu kan. Nah itu dia. Jadi kalau ini Kevin bilang gini, kasihan pemerintah tapi emang salah. Memang bener. Ya, pemimpin itu udah pasti salah. Iya kan? Susah. Karena apa? Dia melakukan A, yang B menghujat. Dia melakukan B, yang A menghujat. Bener nggak? Udah pasti salah. Iya benar. Iya kan? Pasti ada yang nggak suka. Akan tetapi kita kalau sebagai pemimpin ya kita harus menjalani. Kalau pemerintah, gue nggak tahu. Gue bukan pemerintah gitu kan. Gue bukan presiden. Gue bukan seseorang kayak gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah ya stay true. Yang penting sebenarnya konsisten sih dalam pengambilan keputusan kita. Kayak misalnya kalau kita mengambil satu keputusan, ya lo lakukan keputusan itu sampai 100%. Jangan sampai lo nggak konsisten dalam melakukan itu. Biar apa? Kalau lo dihujat, ya lo dihujat bener-bener gitu kan. Kalau misalnya ada baiknya, ya lo dapet baiknya 100% gitu. Setuju banget. Tadi poin yang aku highlight dari Kak Willy adalah tegas, konsisten, dan sumbernya terpercaya dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah. Yes. Betul. Ada pertanyaan nih Kak dari Daniel Christian. Gimana pendapat Kakak tentang pelajar yang ikut homeschooling karena virus corona? Benar. Homeschooling itu apa sih? Homeschooling Kak. Oh homeschooling, oke. Iya. Homeschooling? Gimana pendapat Kakak tentang kebijakan homeschooling yang sekarang? Home learning yang sekarang, kebijakannya kan banyak pada udah nggak masuk sekolah ya Kak? Oke. Homeschooling ya. Ini pertama kali, untuk pertama kalinya anak-anak, murid-murid di Indonesia itu kangen sekolah coy. Ini baru pertama kali. Di mana anak-anak, Kak pengen sekolah. Aduh, homeschooling nggak enak. Tugasnya kebanyakan. Ini baru pertama nggak bisa ketemu sama temen-temen. Gue pas masih sekolah males banget ke sekolah, pengennya di rumah. Sekarang kita disuruh di rumah malah pengennya ke sekolah gitu ya, lucu banget. Iya benar, lucu. This homeschooling thing memang penting, emang harus dilakukan. Dan kalau misalnya disuruh belajar di rumah sama sekolahnya, ya ikutin aja karena memang lo berarti ikut serta dalam pencegahan penyebaran virus ini, ya kan? Itu benar. Akan tetapi kalau untuk kalau yang bosen, untuk teman-teman yang mungkin pengennya sekolah aja gitu-gitu, menurut gue cari aja sih hal-hal lain yang bisa lo lakukan di sekolah, di rumah gitu ya. Karena memang banyak yang bilang kalau homeschooling tuh membosankan, nomor satu, dan yang nomor dua. Tadi kan sempat kita buka juga tuh ya pertanyaan sesi pertanyaannya. Lo mendingan di sekolah apa di luar? Banyak yang nge-DM teman-teman bilang, gue lebih suka sekolahnya di sekolah Kak, karena bisa ketemu sama teman-teman kayak gitu kan. Akan tetapi pada saat yang sama, yaitu maybe lo bisa
video callan bareng lah, atau lo melakukan hal-hal yang di rumah tapi barengan sama temen-temen lo online, mabar, terserah lo lah. Yang pasti coba aja hal-hal lain biar ya itu lo nggak bosen gitu, karena memang itu membosankan banget kalau misalnya cuma di rumah terus. Maunya sih anaknya homeschooling, sekolahnya di rumah tapi masih boleh keluar, kan itu secara ideal itu enak dong, masih bisa main. Iya, idealnya Kan bisa nongkrong di coffee shop, asik dong. Nah, kan tetapi ya gitu, kalau misalnya homeschooling pada saat ini ya memang kita cuma boleh di rumah doang, ya ikutin aja dulu. I know it's hard, kita bosan semua. Kalau misalnya ngelihat, kalau sekarang kita di studio nih ada cewek gue, dia lagi lagi di studio gitu kan. Ini ada produser gue juga, dia juga bingung aduh ngapain, ya udah ke studio aja gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi memang ya kita cari aja lah kesibukan gitu. Mungkin Kak Willy bisa ngasih referensi-referensi kesibukan nih buat para anak-anak muda di luar tadi, selain misalkan berkarya atau misalkan belajar dari YouTube, selain itu Kak. Apalagi ya, itu secara yang produktif, ya itu sih kalau menurut aku memang belajar hal yang lo sukain, get a skill, karena ini waktunya banget gitu kalau menurut aku memang untuk mempelajari skill baru. Banyak banget nih yang di DM juga suka nanya-nanya kan, kayak gimana sih Kak caranya bikin beat, gimana sih caranya mixing lagu, gimana sih caranya bikin video, bla 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 bla, banyak banget sih kan jatuhnya. Gue selalu menjawab itu dengan link YouTube gitu, kayak ini link YouTube ini buat mixing, link YouTube ini untuk kamera, link YouTube ini buat video, link YouTube ini buat apa. Nah itu saatnya kita mempelajari itu sih, karena ya kita lakukan hal yang kita suka aja, biar apa ya, biar makin lama makin oke juga, kita juga makin mendapatkan banyak faedah gitu dari homeschooling dan juga belajar di rumah ini sih. Oke. Kak, ada pertanyaan yang masuk nih dari Benarevio. Gimana Kak Willy caranya tetap rekaman wrap up di masa-masa corona? Terus kalau siaran bisa work from home nggak Kak? Bisa. Bentar, sebelum gue jawab ya, pengen syarat dulu buat kerupuk pangsit 21. Uang jajan nggak dikasih, nggak enak. Kalau misalnya di... Ovi juga ngomong katanya jajannya di lockdown juga. Aduh. Oh iya, benar. Gila, bukan. Hal yang paling nggak disenengin. Jajannya juga di lockdown ya. Aduh, emang. Oke. Tapi kalau untuk recording gitu-gitu, kalau misalnya kita lihat di sini, ini setup aku recording nih. Nih, aku tinggal recording. Ini mungkin untuk yang nonton The Wrap Up, untuk yang udah nge-follow Instagram, mungkin bakal ngedenger sedikit lagunya. Udah. Oke, tetap bisa ya. Udah segitu dulu. Biasanya aku cuma pakai mikrofon ini. Ini kan bisa dilakukan di rumah semua kan. Ini kan. Iya, bisa banget. Mikrofon ini juga untuk aku siaran juga sama. Aku pakai cuma ini. Aku masukin ke laptop, habis itu udah langsung gitu. Nah kalau untuk recording videonya, aku bawa juga ke tempatnya. Nah ini produser wrap up juga. Jadi gini, kalau di wrap up mungkin orang mikirnya adalah lagu itu berarti aku semua yang nulis gitu kan jatuhnya. Memang benar, aku semua yang nulis liriknya. Tapi kan ini berita, ngomongin berita. Kalau ngomongin berita, iya benar. Jauh-jauh dari akurasi berita itu sendiri, pemberitaannya kan. Nah makanya aku butuh beberapa produser-produser yang ngedouble cross-checking kalau misalnya berita-berita aku obrolin, yang kita bikin konten, itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Benar-benar bukan hoax jatuhnya ya. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Makanya aku bilang di wrap up ini aku nggak sendirian, aku punya redaksi. Redaksinya buat apa? Itu buat memfilter berita-berita yang misalnya mungkin dia sensasional, wah ini lagi viral, bla 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 bla, tapi benernya nih beritanya. Nah kita pengen bisa punya sumber berita yang terpercaya juga kan. Oke, sumber berita yang terpercaya. Nah kalau misalnya untuk syutingnya sendiri, ini aku lagi di studio juga, jadi seperti yang kita lihat studio kosong. Nah, pada work from home ya. Pada work from home. Udah di sini aja, kita langsung aja syuting. Ini ada green screen-nya, ini ada lighting-nya,
ya udah nanti aku berdua aja nih Oke. sama si Rashid. Nah, kita berdua langsung aja nanti set up, nge-shoot di sini. Kameranya ada di tas gitu kan. Habis itu langsung aja di-shoot di sini sendiri. Aku dulu pas awal-awal kita kayak cuman berdua. Kita berdua dan cuman di rumah gue ya. Di kamar. Oke. DIY semuanya. Kalau sekarang alhamdulillah ya kita Oke. yang lebih proper ya. Tapi kalau zaman dulu semuanya di kamar sih. Gitu. Oke, oke. Mm-mm. Oke, berarti bisa tetap meluncurkan video-video yang udah ditunggu-tunggu nih ya sama teman-teman. Amin, semoga ditunggu sih karena memang kita bekerja keras untuk ini. Kita juga walaupun videonya cuma 1 menit, kita juga memikirkannya lumayan lama. Kita juga memikirkan video-video ini nggak cuma kayak dalam 1 hari terus dijadiin, karena kita kan cross check juga, kita nunggu media-media lain. Jadi memang banyak sih. Oke. Kak Willy, kira-kira apa sih perbedaan kondisi antara yang sekarang udah work from home? Kira-kira perbedaan kondisinya sangat signifikan nggak dirasakan oleh Mas Willy sendiri? Kondisinya lumayan sih. Tadi malam ya. Kan aku biasanya siaran tuh jam 4 sampai jam 10. Nah, biasa aku jam 11 dari studio, 11 malam. Kalau aku ngelewatin Jalan Kuningan, itu biasanya masih ada mobil lah. Paling ada 10, gitu, 11 gitu ya. Pokoknya setiap jalan. Tadi malam aku keluar 11.30. Nggak ada mobil sama sekali di Kuningan. Kayak beneran nggak ada loh. Kayak orang-orang semuanya pada ya udah ya di rumah aja gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting banget gitu kan. Kalau mereka ngantor mungkin harus ke kantor gitu ya, untuk yang harus ke kantor, tapi kan selain itu kayak buat jajan, buat apa, kayak semuanya pada di rumah semua ya. Bahkan kayak ada ketoprak, yang jualan ketoprak di dekat rumah juga dibilang, ya mas sekarang jadi jarang orang yang mau beli ketoprak di sini, karena apa, kantor di depan diliburin buat work from home. Habis itu juga dia bilang penjualannya jadi orang-orang pada mau masak sendiri dibandingin Memang sangat signifikan ya dampak dari virus corona sendiri ya Pak? Iya, lumayan signifikan. Oke. Kira-kira apa ini harapan dari Kak Willy sendiri untuk Indonesia terkait dengan wabah virus corona ini? Aku punya harapanku sebenarnya cuma satu sih, kayak kita bisa, tahun lalu ya aku merasa sampai awal tahun ini juga aku ngerasa kayak di Indonesia, di dunia sih lebih tepatnya, kita tuh kayak ribut mulu. Kita kayaknya berantem mulu, ngehujat gitu kan ya. Kayaknya sekarang nih, saat ini, menurutku virus corona itu bisa dibilang sebuah anugerah sih untuk membuat kita jadi bersatu. Karena kita tuh ibaratnya harus bisa, karena ini kan kayak ibaratnya penyakit yang bersama harus kita tackle, ya nggak sih? Iya benar banget. Ini harus bareng-bareng. Iya, ini harus di-tackle bareng-bareng, dan nggak bisa cuma satu golongan doang atau cuman pemerintah doang, cuman masyarakatnya doang. It needs everybody, kayak semuanya harus bekerja di sini. Kayak masyarakatnya juga harus ada di rumah terus, pemerintahnya juga harus kerja, tim medisnya juga dia masih kerja di lapangan. Oh iya, benar banget. Ini our cooperation. So ini menurut aku, virus ini memang adalah sebuah cobaan buat kita, tapi pada saat yang sama ini juga bisa dibilang bisa jadi pemersatu kita semua gitu. Jadi kita harus bersatu melawan ya virus ini sih kalau menurut aku. Oke, jadi kuncinya kita bersatu ya buat menghadapi virus ini. Yes, betul banget, betul banget. I love it. Kalau misalnya kita dari kemarin ribut-ribut di Indonesia, di luar negeri, dimanapun itu, sekarang udah bukan saatnya ribut-ribut lagi. Sekarang udah saatnya kita bareng-bareng, bahu-membahu untuk melawan ini. Karena kalau enggak, ya itulah, selesailah kita semua gitu ya. Jatuhnya, this is the end. So, daripada kita ngomongin kayak Corona is the apocalypse, menurut aku kalau misalnya kita bisa melalui ini semua dengan baik, ini bakal jadi another golden age, di mana akhirnya ya kita udah gak ribut-ribut lagi. Habis itu kalau buat musisi nih, musisi sendiri, walaupun kita udah gak dapet panggungan gitu-gitu, ini kan saatnya kita di rumah nih, di studio doang, ya kan? Ini bisa jadi golden age buat musisi juga. Jadi musisi-musisinya udah pada punya nabung, bikin lagu banyak banget, nanti tinggal dirilis setelah ini semua selesai kan? Oh iya, benar banget. Kalau jadi gitu, jadi ya semoga bisa lah. Oke, terus kira-kira
ada nggak pesan dari Mas Willy sendiri untuk teman-teman yang lagi work from home, yang lagi ngerasa nggak produktif gara-gara di rumah gitu? Iya, menurut aku semoga lo nggak bosen. Semoga lo nggak bosen. Itu aja sih sebenarnya. Cari aktivitas, cari ilmu, gali ilmu terus, and cara produktif yang paling mudah adalah itu gali ilmu aja sih. Karena sekarang alhamdulillah udah ada YouTube, udah ada Instagram, udah ada podcast, udah ada banyak banget. So this is the time. Ini adalah waktunya buat kita ngegali ilmu lebih banyak lagi untuk kita mendalami semuanya itu. Gitu. Oke. Ada beberapa hal yang aku highlight tadi dari yang disampaikan sama Kak Willy. Work from home bukan berarti kita menunda karya-karya yang bisa kita keluarkan. Work from home kita bisa banyak belajar skill baru yang ada banyak media yang bisa kita manfaatkan ya Kak. Terus buat pemerintah, kalau dari Kak Willy yang tadi, semoga kebijakan-kebijakan yang diambil itu dari sumber terpercaya karena ini adalah ajang pemersatu bangsa ya Kak. Amin, amin, amin. Bukan cuma bangsa, tapi umat manusia sih ini. Jadi, umat manusia di dunia ya Kak. Bangsa kita Indonesia doang, tapi ini umat manusia secara keseluruhan. This is our time to just stick together. Oke. Kalau dari Kak Willy sendiri masih ada yang ingin disampaikan ke teman-teman semua tentang gimana harus produktif ataupun pesan ke buat teman-teman yang lagi join live Instagram kita Kak? Stay safe, stay healthy, sabar. Kalau bosan cari aktivitas baru. Mungkin bisa, ya mungkin nanti kita ngasih saran-saran dikit kali ya, kalau apa yang kita dapetin, nanti kita taruh di stories juga, kita taruh di feeds juga, apa hal-hal yang bisa lo lakukan yang seru, yang dilakukan kalau misalnya lagi di rumah juga. Stay tune aja untuk The Wrap Up, kita masih bakal ngerilis lagu walaupun sekarang kita masih work from home, dan produktif itu bukan berarti kayak lo rebahan itu bisa produktif kok. Even rebahan pun adalah sesuatu produktif, yaitu lo menjaga badan lo dan lo ngebikin badan lo jadi makin sehat. Oke, lebih banyak istirahat ya Kak jadinya. Iya, benar. Dengan rebahan bukan berarti malas. Iya, man. Itu dia. Oke, mungkin dari teman-teman tadi udah aku bacain juga beberapa pertanyaan Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join dan mendengarkan. Tadi ada beberapa pesan-pesan dari Kak Willy juga gimana biar tetap produktif, dan terima kasih banyak juga buat Kak Willy buat waktunya untuk sharing-sharing di hari ini sama kita, sama pemimpin Indonesia. Buat teman-teman jangan lupa tetap stay tune dengan karya-karya Kak Willy di The Wrap Up. Dinantikan banget Kak video-videonya. Terus jangan lupa thank you so much. tetap produktif ya Kak, semangat. Dan buat semua orang yang ada di luar sana tetap stay safe karena kita pasti bisa melewati wabah corona ini bersama-sama. Amin. Oke. Alright, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Kak Willy. Thank you so much. Oke. Thank you so much semuanya. Dah. Oke.